Saat itu juga Hauren dibuka hambatannya dari ujung kepala hingga jari kaki dan inti sari naga dalam dantiannya mendapat satu bukaan baru di atasnya setelah suara klap terdengar. Gunung-gunung di kejauhan seperti terlihat lebih jernih, dan rumput dan pohon di lembah terlihat lebih terang. Gelang-gelang gunung Tai yang patah jatuh ke tanah dalam 4 pecahan. Ini artinya Hauren telah menerobos level Kan. Esensi alam yang telah bersirkulasi di sekitar inti sari naga mulai berjalan memutari tubuhnya seperti naga kecil. Hauren yang telah lelah setelah melakukan kultivasi selama setengah hari, akan tetapi sekarang, dia mendadak segar kembali. Namun, Perdana Menteri Xia tidak terkejut akan terobosan Hauren. Malah, dia menatap ke angkasa dan bergumam, kultivator formasi jiwa. Hauren mengatur kekuatan dan berusaha untuk terbiasa dengan kekuatan level Kan sebelum bertanya pada Perdana Menteri Xia, kultivator formasi jiwa. Perdana Menteri Xia berbalik dan mengangguk. Seorang kultivator formasi jiwa baru saja lewat di angkasa, memberi inspirasi untuk Anda. Berbeda dengan kita, kultivator formasi jiwa benar-benar kultivator manusia. Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Shen, Li, Kan, ada di level mana mereka? Tanya Hauren. Perdana Menteri Xia segera menggelengkan kepalanya. Kultivator formasi jiwa semuanya adalah kultivator yang super kuat yang bisa melintasi bumi. Mereka telah mencapai tingkat yang penting tetapi mereka tidak mau diatur oleh surga. Setelah menghalangi penderitaan surgawi, mereka tetap berada dalam dunia fana. Apa ini berarti mereka bahkan lebih kuat daripada paman ketiga Zhao Yanzi? Hauren ini memastikan dugaannya. Kekuatan mereka memang lebih besar daripada tuan ketiga. Perdana Menteri Xia mengakui dengan pasrah sebelum melanjutkan, kami para naga memiliki inti sari naga yang memberikan kami dorongan kultivasi alami. Kultivator formasi inti sebanding dengan level Zen kita, tetapi usaha yang dibutuhkan sebelum tingkat formasi inti 10 kali lebih sulit daripada kultivasi kita sebelum level Zen. Itulah mengapa 100 kali lebih sulit bagi mereka untuk mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dibandingkan dengan kita meraih level Qian yang sebanding. Tanpa ketabahan dan keberuntungan yang luar biasa, tidak mungkin seorang kultivator manusia mencapai kultivator formasi jiwa. Itulah mengapa bahkan para raja naga dari 4 lautan menunjukkan rasa hormat mereka pada kultivator formasi jiwa saat mereka saling bertemu. Bahkan inspektur yang kuat yang mengawasi suku naga harus menjaga jarak mereka dengan kultivator-kultivator ini. Pendek kata, Anda tidak bisa membuat keributan dengan kultivator formasi jiwa. Perdana Menteri Xia menyimpulkan. Oke. Hauren mengangguk. Apa kultivator formasi jiwa yang lewat yang membantuku dengan terobosan? Perdana Menteri Xia mengangguk kuat-kuat dan menjelaskan, itu tandanya peruntungan Anda besar. Mungkin kultivator formasi jiwa suasana hatinya sedang baik dan membantu Anda saat dia melihat Anda melakukan kultivasi dengan rajin. Tidak seorang pun yang bisa melihat kilasan kultivator formasi jiwa. Entah mereka hidup sebagai petapa di kedalaman hutan atau tinggal di antara para manusia menyamar sebagai makhluk fana. Tidak seorang pun yang bisa menembus penyamaran mereka, dan tidak seorang pun yang menjadi ancaman untuk mereka. Perdana Menteri Xia tidak percaya Hauren mengenal seorang kultivator formasi jiwa. Hauren terkejut dengan perkataan Perdana Menteri Xia.
Jika para kultivator dalam suasana hati yang baik, mereka dapat dengan mudah membantu dirinya mendapatkan terobosan. Apa itu juga berarti mereka dapat dengan mudah menghancurkannya jika suasana hati mereka buruk? Mereka para master yang bahkan lebih kuat daripada Zhao Kuo. Melihat ekspresi khawatir Hao-Ren, Perdana Menteri Xia tersenyum. Gong Zihao, jangan khawatir. Kultivator formasi jiwa jarang menunjukkan diri mereka dan jumlah mereka tidak lebih dari 10 orang di dunia fana. Mereka jarang kemana-mana dan tidak pernah ikut campur dengan bisnis makhluk fana. Anda sangat beruntung memperoleh bimbingan dari salah satu dari mereka. Hao-Ren menjadi tenang. Lagi pula, tingkatnya 10 tingkat lebih rendah dari tingkat formasi jiwa. Tidak mungkin kultivator ini datang ke sini dengan tujuan memberinya inspirasi. Dia menaikkan kepalanya dan membungkuk ke arah sinar 5 cahaya agung yang telah menghilang untuk berterima kasih atas bantuan kultivator ini kepadanya. Setelah menerobos level Kan, seluruh tubuhnya menjadi disegarkan kembali. Dia hendak berjalan turun dari bukit saat perutnya tiba-tiba terasa sangat sakit. Sakitnya begitu luar biasa sehingga dia merasa kepalanya hampir pecah, dan dia merasa seperti inti sari naga dalam tubuhnya menjadi pecah. Gong Zihao, ini adalah tanda terobosan resmi. Tolong segeralah memakan pil eliksir ini. Melihat Hao-Ren mengalami sakit yang menyiksa, Perdana Menteri Xia cepat-cepat mengangkat kotak dari tanah dan hendak meletakkan ke dalam tangan Hao-Ren. Hao-Ren mengangkat tangannya dan mendorong kotak itu menjauh. Dia bertekad untuk melewati proses transformasi ini sendiri. Drap, drap. Dia mendorong kedua tangannya ke tanah. Esensi 5 elemen mengalir sekitar tubuhnya tanpa arah, menembus kulit dan tulangnya. Sus! Hao-Ren melontarkan pedang energi melalui jarinya dengan acak, menciptakan beberapa lubang dalam di tanah. Gongzi Hao-Ren. Perdana Menteri Xia berjalan mendekati Hao-Ren dan berkata dengan khawatir. Hao-Ren menggelengkan kepalanya, menolak memakan pil eliksir itu. Dia mulai gemetar tak terkendali, merasakan seluruh meridian dalam tubuhnya mulai mengalami perubahan. Mereka berubah dari meridian manusia menjadi meridian naga. Ini yang akan terjadi saat inti sari naga mendapatkan bukaannya yang pertama. Setelah inti sari naga memperoleh cukup banyak bukaan, meridian dan darah Hao-Ren sepenuhnya akan berubah menjadi meridian dan darah naga. Pada waktu itu, dia akan bisa tinggal dalam bentuk manusianya saat ini atau berubah menjadi naga yang sesungguhnya. Lapisan-lapisan awan-awan kesengsaraan muncul, tetapi warnanya putih bukan hitam. Berbeda dengan terobosan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, terobosan ini tidak memicu kesengsaraan petir. Awan-awan ini adalah hasil perputaran cepat inti sari naga yang mempercepat kondensasi esensi alam di daerah itu. Ini adalah awan-awan pertanda baik jika masa itu di masa pada saat kultivasi populer. Orang yang melihat awan-awan ini akan mengetahui ada orang yang baru saja mengalami terobosan. Mencapai level Kan berarti Hao-Ren secara resmi memasuki dunia kultivasi. Seketika, dia berubah dari seorang makhluk fana menjadi seorang kultivator. Untuk memperoleh kesempatan melihat sekilas rahasia surgawi, seseorang harus mengalami transformasi seluruh tubuh yang menyakitkan. Meskipun esensi alam mengalir dengan kacau dalam tubuhnya, dengan keras kepala, Hao-Ren duduk di tanah, bertekad melewatinya dengan usahanya sendiri. Jika rasa sakit yang dia alami terakhir kali seperti dia dikuliti hidup-hidup, kali ini dia merasa
Tubuhnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian sebelum ditempel menjadi satu. Boom! 10 pedang energi memancar keluar dari jarinya, langsung meledakkan semak-semak di sekitarnya. Selamat, Gong Zihao. Anda telah mencapai level Kan. Perdana Menteri Xia maju ke depan dan mengangkat kotak eliksir sebelum memberi Hao Ren selamat dengan ekspresi wajah lega. Hao Ren menghembuskan napas panjang dan berdiri. Inti sari naga dan susunan formasi 5 elemen yang mengelilinginya sekarang satu sistem, dan bukaan pertama inti sari naga sekarang dengan rajin menyerap esensi alam di sekitarnya. Inti sari naga adalah fondasi dari klan naga. Karena kemampuan penyerapan esensi alam inti sari naga, kecepatan kultivasi para naga bisa lebih cepat daripada kultivator manusia. Setelah membuka bukaan pertama, Hao Ren sekarang seorang kultivator bukannya seorang pemula. Dia tidak perlu sertifikat apapun untuk membuktikannya karena orang dapat merasakan dari auranya. Hao Ren mengibaskan kotoran dari bajunya dan melihat kepada Perdana Menteri Xia yang telah menunggunya. "Mengapa aku melihat cahaya biru di sekelilingmu?" tanyanya. "Hehe, pertanyaan Anda menunjukkan Anda benar-benar telah mencapai level Kan. Logam, kayu, air, api, dan tanah berkorespondensi dengan putih, hijau, biru, merah, dan kuning. Cahaya biru yang Anda lihat di sekelilingku menunjukkan aku adalah naga elemen air," Perdana Menteri Xia menjelaskan. Saat mereka berjalan menuruni bukit, Hao Ren tiba-tiba melihat seorang tua berdiri di jalan setapak menggunakan jubah tradisional. Orang tua ini menyapa Hao Ren dan Perdana Menteri Xia saat mereka mendekat. Ada cahaya kuning di sekelilingnya. Dia adalah naga bumi yang bertanggung jawab di bukit-bukit ini, dan dia juga dipanggil Tudishen 1 oleh makhluk fana lokal. Saat Anda melakukan kultivasi 2 hari terakhir ini, dia ada di sini untuk menjaga Anda, Perdana Menteri Xia menjelaskan. Hao Ren tersenyum dan menyapa orang tua ini. Kemudian, orang tua ini tersenyum sebelum berubah menjadi awan cahaya kuning dan menghilang. Sebagian besar naga adalah naga elemen air, dan kami dibagi menjadi kategori sungai kecil, sungai, danau dan lautan, dan cahaya biru pada diri kami dari yang biru pucat hingga biru gelap. Naga tua ini yang menjaga tanah ini pasti telah melihat biru tua di tubuhmu dan tahu Anda adalah anggota naga lautan. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, dia dengan diam-diam telah menjaga Anda. Hao Ren baru saja tahu naga elemen tanah ini telah melindunginya. Dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya tetapi naga itu telah menghilang. Saat naga elemen tanah melihat anggota klan naga lautan timur ada di sini, dia merasa khawatir. Dia merasa lega saat melihat Hao Ren hanya datang ke sini untuk melakukan kultivasi. Takut mengganggu, dia telah melindungi Hao Ren dan menghalangi manusia dan binatang liar untuk memasuki arena di mana Hao Ren berada. Dia merasa sangat lega saat melihat Hao Ren pergi dengan damai. Hao Ren berhenti di kaki bukit dan bertanya, "Perdana Menteri Xia, mengapa Anda masih ada di sini?" "Aku akan menemani Gongzi kembali ke kota Lautan Timur," Perdana Menteri Xia menjawab. "Hah?" Hao Ren terkejut, tetapi dia segera menyadari sebagai kepala penyelenggara Istana Naga, Perdana Menteri Xia pasti akan pergi dan membantu pesta ulang tahun sang putri. Melihat ekspresi gugupnya, Hao Ren tahu ini pertama kalinya perjalanan Perdana Menteri Xia ke daratan,
dan Zhao Guang telah memberitahu Perdana Menteri Xia untuk memberikan pil eliksir padanya sebelum kembali bersamanya. Anda pergilah dahulu melalui jalan ini dan tunggulah aku di pintu masuk utara desa. Aku akan segera menemui Anda, kata Hao Ren. Baiklah, Gong Zihao. Perdana Menteri Xia menjawab sebelum menemukan arah yang benar. Dan pergi. Dia terlihat begitu hati-hati seolah-olah dia khawatir tersesat di desa kecil itu. Bagaimanapun juga, dia seorang master level kun, dan Hao Ren rasa dia tidak akan menemui bahaya apapun. Setelah kembali ke pekarangan nenek tua, Hao Ren mengabarkan bahwa dia akan kembali hari ini. Mengetahui dia harus sekolah, nenek tua tidak berusaha menahannya. Dia dan nenek meminta Hao Ren untuk hati-hati di jalan raya. Hao Ren ingin meringankan pikiran mereka dengan memberitahu dia tidak akan sendirian, tetapi dia takut hal itu akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan baginya. Setelah berjanji dia akan menghubungi nenek segera setelah dia sampai di kota Lautan Timur, dia masuk ke mobil. Setelah mengemudi melalui jalan beton yang sempit dan berliku-liku, Hao Ren sampai ke pintu masuk utara desa. Perdana Menteri Xia menanti dengan tidak sabar dengan kemeja lengan pendek abu-abunya, dan dia terlihat seperti anak kecil yang berharap dijemput di akhir hari sekolah. Perdana Menteri Xia, masuklah ke dalam mobil, kata Hao Ren saat dia menghentikan mobil dan menurunkan jendela. Saat Hao Ren memanggil, Perdana Menteri Xia mengelilingi mobil Ford putih Hao Ren dan tidak tahu bagaimana cara masuk ke dalam mobil. Menyadari Perdana Menteri Xia seorang pemula di daratan dan tidak akrab dengan mobil, Hao Ren keluar dari mobil dan membuka pintu mobil untuknya. Perdana Menteri Xia menyentuh kotak logam dengan hati-hati untuk sesaat sebelum akhirnya memanjat masuk. Hao Ren merasa geli. Perdana Menteri Xia, jangan khawatir. Perlakukan saja sebagai sebuah harta dharma. Benar, aku hanya terlalu berhati-hati, Perdana Menteri Xia berkata. Hao Ren menyalakan mobil, dan mobil Ford putih mulai bergerak. Sambil melihat keluar jendela, Perdana Menteri Xia duduk dengan cemas, tidak berani menggerakkan satu otot pun. Mobil itu mulai meningkatkan kecepatan saat masuk ke jalan utama. Tepat saat Hao Ren hendak memasuki jalan tol, dua lintasan cahaya perak menyelinap masuk mobil. Dia berbalik dan melihat Lu Linlin dan Lu Lili duduk di kursi belakang, tersenyum. Selamat, Gongzi, kata mereka bersamaan. Apakah kalian mengikutiku 2 hari ini? Kami tidak berani melanggar perintah Anda. Kami tahu Anda akan kembali hari ini, jadi kami di sini untuk menyambut Anda, kata Lu Linlin. Hao Ren tersenyum pasrah, bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Meski dia telah menerobos level kan, dia masih memiliki beban dalam pikirannya. Setelah melihat Hao Ren terdiam, Lu Lili menambahkan, Gongzi terlihat keren meski marah. Dia langsung merasa malu setelahnya, dan wajahnya berubah menjadi merah padam. Hao Ren tidak menjawab. Malah, dia berbalik untuk bertanya pada Perdana Menteri Xia. Anda menyebutkan bahwa tingkat formasi inti sama dengan level Zen dan tingkat jiwa yang baru lahir setara dengan level Qian. Bisakah Anda menjelaskan padaku? Saat ini, Perdana Menteri Xia telah sedikit terbiasa dengan mobil setelah duduk di dalamnya selama lebih dari 10 menit. Dia melemaskan tangannya yang telan berpegangan kuat pada pegangan pintu dan batuk sebelum berkata, hampir tidak ada kultivator manusia di
Dunia dana, yang metode kultivasi yang tadinya populer telah hilang sangat lama. Gong Zihao, Anda tidak perlu terlalu memperhatikannya. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia melanjutkan, kultivasi manusia berbeda dengan kultivasi naga. Tingkat kultivasi mereka dibagi menjadi pemurnian Qi, pembentukan fondasi, pembentukan inti, jiwa yang baru lahir, dan pembentukan jiwa. Tingkat pemurnian Qi sama setara dengan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa kita. Itu adalah tingkat dasar, dan hanya mereka yang berada di tingkat pembentukan fondasi dapat disebut sebagai kultivator. Tingkat pembentukan fondasi setara dengan level Kan, tingkat formasi inti setara dengan level Zen, dan tingkat jiwa yang baru lahir setara dengan level Qian. Setelah tingkat jiwa yang baru lahir adalah tingkat formasi jiwa dan para kultivator di tingkat ini bisa terbang mengelilingi dunia semaunya, hidup selama bumi sendiri, dan bersinar seterang matahari. Meskipun mereka bukan alam surgawi, mereka abadi duniawi. Apakah level Qian puncak seekor naga? Apa ada sebuah level yang setara dengan tingkat formasi jiwa? Kita tidak memiliki tingkat formasi jiwa. Akan tetapi, setelah kita mencapai level Qian tingkat tinggi, kita dapat mengaktifkan penderitaan surgawi. Setelah melewati penderitaan surgawi, kita pada akhirnya menjadi naga surgawi. Perdana Menteri Xia berkata dengan semangat tinggi. Naga surgawi. Bisik Hauren, bertanya-tanya mana yang lebih kuat, naga surgawi atau kultivator formasi jiwa. Dia berbalik untuk melirik Lu Linlin dan Lu Lili dan tidak melihat cahaya di tubuh mereka. Dia bertanya pada Perdana Menteri Xia, mengapa Linlin dan Lili tidak memiliki cahaya di sekitar mereka? Hehe, Gong Zihao, cahaya berwarna dan aura adalah esensi yang memancar dari inti sari naga, dan kita menggunakan warna ini untuk saling mengenal. Karena Linlin dan Lili tidak memiliki inti sari naga, mereka tidak memiliki cahaya di sekitar mereka. Perdana Menteri Xia menerangkan dengan sabar. Warna apa yang Anda suka, Gongzi? Kami bisa mengeluarkan warna untuk Anda lihat. Lu Linlin berkata dengan jahil. Cahaya warna-warni mulai muncul di sekitarnya, membuatnya terlihat seperti lampu kecil. Tentu saja, orang biasa tidak bisa melihat warna ini. Hauren mengabaikannya. Dia memusatkan perhatian pada jalan di depan dan bertanya pada Perdana Menteri Xia, warna apa yang dimiliki Suhan? Dia memiliki tipe tubuh air logam. Tipe tubuh air logam. Jika dia menunjukkan esensinya, warnanya seharusnya ungu. Akan tetapi, jika sang kultivator levelnya lebih tinggi 2 level darimu, mereka dapat dengan mudah menyamar dan menutupi esensi mereka dari dirimu. Jika Anda tidak bisa melihat cahaya berwarna dari seseorang, orang ini mungkin makhluk fana atau seekor naga yang levelnya 2 level lebih tinggi darimu, kata Perdana Menteri Xia. Hauren mengangguk setelah berpikir beberapa detik. Kultivator level rendah tidak memiliki rahasia di depan yang levelnya tinggi. Itu artinya kultivator manapun yang level Kan atau lebih tinggi bisa melihat dia di level Kan rendah. Lagi pula, terangnya cahaya yang dipancarkan menunjukkan level mana kultivator itu berada. Juga, seorang inspektur punya cara sendiri untuk menyembunyikan diri mereka dan mengenali yang lain. Itulah mengapa aku tidak bisa mengenali inspektur yang dengan sengaja menyembunyikan identitas mereka, Perdana Menteri Xia menambahkan.
Itu adalah teknik sembunyi-sembunyi dan penyamaran yang membuat inspektur menakutkan. Inspektur seperti Suhan dan Qin Xiaoyang yang telah mengungkapkan identitas mereka mudah diatasi. Masalah sebenarnya terletak pada para inspektur rahasia yang mengintai dalam bayang-bayang seperti agen rahasia. Di lain pihak, keberadaan inspektur yang membuat kekuatan dalam suku naga memperhatikan sikap mereka karena mereka di bawah pengawasan inspektur. Aturan dan peraturan melarang mereka terbang di langit semaunya, menyakiti manusia, dan saling membunuh. Mereka telah melindungi suku naga dari mengekspos diri mereka ke dunia fana, dan mereka harus memastikan bahwa manusia bisa melanjutkan hidup mereka dan melanjutkan ras itu. Peraturan-peraturan ini berbeda dari perjanjian yang dibuat antara kultivator manusia dan suku naga sebelum kultivator manusia naik ke surga sebagai kelompok. Untuk beberapa hal, jumlah kultivator formasi jiwa di dunia fana adalah kekuatan yang menyeimbangkan kekuatan suku naga. Jika suku naga telah memutuskan untuk mengingkari janji mereka dan menganiaya manusia, para kultivator formasi jiwa ini akan menyerang naga bersama-sama. Mobil melewati gerbang tol dan memasukinya. Hao Ren menekan lebih dalam ke pedal gas, dan mobilnya segera meningkatkan kecepatan sampai 100 km per jam. Perdana Menteri Xia mendesah ketika dia melihat keluar jendela. Apa mobil yang kau sebutkan waktu itu? Kecepatannya cukup cepat, hampir secepat terbang di atas harta dharma tingkat menengah. Mendengar ratapan Perdana Menteri Xia, Lu Linlin dan Lu Lili yang duduk di kursi belakang tersenyum pada satu dengan yang lain dengan tangan mereka menutupi mulut mereka. Harta dharma ini tidak memerlukan esensi alam dan dapat dikendalikan oleh makhluk fana. Menakjubkan? Perdana Menteri Xia terus berkeluh kesah. Hao Ren menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Beruntung Perdana Menteri Xia hanya berada di sini untuk menerima tamu pesta dan akan kembali ke Istana Naga besok. Kalau tidak, dia akan menimbulkan masalah di darat. Perjalanan 3 jam dari Provinsi Zhejiang ke kota Lautan Timur tidak membosankan saat Perdana Menteri Xia dan kakak beradik Lu menemani Hao Ren. Malam tiba saat mereka tiba di kota Lautan Timur. Perdana Menteri Xia tidak berani mengganggu keluarga Raja Naga, jadi dia memutuskan untuk menginap di rumah Lu Qing. Hao Ren memutuskan untuk bergabung dengannya dan juga menginap di rumah Lu Qing. Keluar dari garasi, Perdana Menteri Xia waspada dan penasaran akan barang-barang yang dia belum pernah lihat sebelumnya, seperti lift, cahaya listrik dan pancuran air panas. Dia menyentuh ini dan itu dan akan waspada saat dia menyalakan sesuatu seperti TV atau lampu. Berpikir dia membuat kesalahan yang tidak termaafkan. Lu Linlin dan Lu Lili bersenang-senang sambil berkeliling dengannya. Mereka awalnya juga tidak mengetahui ini dan itu tetapi mereka belajar dengan cepat. Jika dibandingkan, Perdana Menteri Xia lebih lambat daripada mereka dalam menerima hal yang baru. Setelah 1 malam, Hao Ren merasa level Qan-nya perlahan menjadi stabil, dan dia bisa melepaskan dan menarik kembali pedang energi 5 elemen sesuai dengan keinginannya. Namun, kekuatannya masih lemah. Serangannya yang paling kuat hanya dapat membuat bengkok piring baja yang Lu Qing berikan untuk bereksperimen. Saat dia melakukan kultivasi di malam hari, dia mengingat kembali monumen batu di kuil Tau di atas Gunung Greenstone. Setelah karakter dan tulisan diatur kembali sendiri dan memberikan arti yang baru,
Hao-Ren akhirnya mengerti bahwa tulisan itu perlu dibaca dengan urutan yang berbeda. Tulisan ini adalah panduan kultivasi 5 elemen, yang menerangkan kelima elemen dari sudut pandang Tao Surgawi. Hao-Ren pikir itu hanya metode sederhana untuk menguasai elemen air dan berada di jalur yang salah. Di tingkatnya sekarang, Hao-Ren tidak dapat mengerti arti yang lebih dalam di belakang tulisan, terlalu mendalam baginya. Sementara gulungan pedang cahaya pemecah bayangan adalah teknik kultivasi, tulisan di atas monumen batu adalah artikel yang sangat teknis mengenai teknik kultivasi. Setelah semalaman melakukan kultivasi, hari Jumat tiba. Pesta ulang tahun Zhao Yanzi akan dimulai pada pukul 6 sore, tetapi para tamu bisa masuk setelah jam 5. Tempatnya adalah restoran cahaya bintang yang terbaik di kota Lautan Timur. Itu juga tempat di mana keluarga Hao-Ren bertemu keluarga Zhao Yanzi. Lu Qing mengantarkan Perdana Menteri Xia ke restoran sementara Hao-Ren mengantar Lu Linlin dan Lu Lili kembali ke sekolah. Menurut kebiasaan Universitas Lautan Timur, tidak ada kelas selama 2 hari setelah ujian tengah semester. Hari ketiga adalah hari Jumat, meskipun tidak ada kelas, tetapi akan ada konferensi kelas, berbicara dengan konselor, dan pembagian rapor. Lu Linlin dan Lu Lili sedikit gugup akan hasil ujian mereka karena ini kali pertama mereka mengerjakan ujian. Mereka telah mempertimbangkan menyelinap ke kantor dan mengintip nilai, tetapi mereka memutuskan untuk tidak melakukannya karena rasa hormat mereka kepada wakil kepala sekolah Lu Qing. Hao-Ren menghentikan mobilnya di gedung akademik A di mana jurusan film akan mengadakan konferensi kelas. Lu Linlin dan Lu Lili turun di sini. Gongzi, kami tidak bisa menghadiri pesta malam ini. Kau harus hati-hati. Lu Linlin dan Lu Lili enggan pergi. Oke. Mengerti. Hao-Ren sedikit gugup akan pesta malam ini. Ketika Hao-Ren baru saja memarkir Ford putihnya, dia melihat Mercedes-Benz berhenti di sampingnya. Jendela diturunkan dan menunjukkan wajah Huang Sujie. Dia melepas kacamata hitamnya dan memberi isyarat ke kemudi. Sophomore, ingin mencoba mobil ini. Hao-Ren mengabaikannya karena dia tidak tertarik melakukan tes mengemudi di kampus. Pada saat ini, Lu Linlin dan Lu Lili turun dari Ford putih. Mata Huang Sujie melebar karena dia terkejut bahwa kedua gadis cantik ada di dalam mobil Hao-Ren. Dia sangat marah ketika Lu Linlin dan Lu Lili memutari mobil ke Hao-Ren dan menempelkan telapak tangan mereka di bibir mereka sebelum menyentuh pipi Hao-Ren. Selamat tinggal, Gongzi. Tanpa melihat Huang Sujie, mereka memasuki gedung akademik A. Hao-Ren terkejut dengan tindakan mereka. Namun, ketika dia melihat Huang Sujie mengertakkan giginya, dia tahu bahwa si kembar melakukannya dengan sengaja untuk membuat Huang Sujie cemburu. Dia memulai menyalakan mobil dan pergi ke gedung akademik F. Sebagian besar teman sekelasnya telah tiba, dan mereka semua berpaling untuk melihatnya ketika dia masuk ke ruang kelas. Hao-Ren yang sebelumnya tidak dikenal sekarang telah menjadi selebriti sekolah. Dengan Lu Linlin dan Lu Lili mengikutinya kemanapun dia pergi, ketenarannya diperkuat berkali-kali. Ketua kelas Xie Yujia berjalan ke mimbar pengajaran di depan dan mengumumkan kinerja keseluruhan kelas dan kegiatan utama yang direncanakan untuk semester berikutnya. Kemudian,
Konselor naik dan memberikan ceramah tentang perkembangan keseluruhan dan beberapa masalah di kelas. Kartu rapor dibagikan kepada semua orang kecuali beberapa yang perlu pergi ke kantor konselor. Mereka harus berbicara secara pribadi dengan konselor sebelum mendapatkan kembali nilai mereka. Yo Liren, Chao Ronghua, dan Zhao Jiai mendapat kartu rapor. Mereka gembira ketika mereka menemukan bahwa mereka telah lulus semua ujian mereka. Catatan Xie Yujia memang sangat membantu. Namun, Hao Ren adalah salah satu dari sedikit orang yang kartu rapornya disimpan bersama konselor. Setelah konferensi kelas, dia harus mencari konselor dan berbicara. Siswa-siswa ini adalah mereka yang memiliki nilai buruk dan mungkin diusir atau mereka yang telah berulang kali melanggar peraturan sekolah dan membutuhkan peringatan. Para siswa, khusus, masuk untuk berbicara satu persatu. Setengah jam kemudian, giliran Hao Ren. Dihadapkan dengan konselor yang jarang terlihat, Hao Ren tidak tahu harus berkata apa. Hao Ren, masalahmu cukup rumit. Aku telah melihat berkasmu dan menemukan bahwa nilai ujian masukmu cukup tinggi. Namun, selama 2 tahun terakhir, kinerja akademikmu hanya sedikit di atas garis kelulusan. Konselor itu melihat ke Hao Ren dan berkata, mengetahui bahwa hasil akademik bukan masalahnya, Hao Ren menunggunya untuk melanjutkan. Anda memiliki konflik dengan Huang Sujie beberapa hari yang lalu. Sekolah tidak mendorong siswa untuk mengemudi di sekolah, dan terlebih lagi, Anda bahkan mencoba menabrak Huang Sujie dengan mobil. Apakah Anda tahu bahwa ini masalah yang sangat serius? Nada konselor terdengar lebih tegas. Apakah Anda tahu bahwa Huang Sujie adalah putra wakil wali kota? Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Dia menunjukkan masalah utamanya. Hao Ren tetap diam. Jurusan kami tidak dapat memiliki siswa seperti Anda. Jurusan seni tertarik pada bakat melukis Anda dan bertanya apakah kami dapat mentransfer Anda ke jurusan seni. Aku pikir itu mungkin cocok karena banyak siswa dalam jurusan mereka mengemudi ke sekolah, kata sang konselor. Mendengar kata-kata kasarnya, Hao Ren sangat marah, mengetahui bahwa alasan untuk pembicaraan ini adalah bahwa Huang Sujie adalah putra wakil wali kota. Klik. Pintu kantor tiba-tiba terbuka. Hao Ren, kamu mengemudi ke sekolah hari ini, kan? Beri aku kunci mobil karena aku harus pergi keluar untuk menjalankan beberapa tugas. Aku akan meneleponmu sore ini, dan kita akan pergi bersama. Suhan tiba-tiba masuk dan berkata untuk Hao Ren. Baik. Setelah mengeluarkan kunci mobil dari sakunya, Hao Ren melemparkannya pada Suhan. Suhan menangkap kunci dan meninggalkan kantor tanpa berkata apa-apa lagi. Konselor melihat Suhan sebelum berbalik untuk melihat Hao Ren yang masih berdiri di depannya. Mungkin para siswa tidak jelas tentang latar belakang Suhan, tetapi para guru mengetahuinya. Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah telah memarahinya atas apa yang telah dia lakukan di pameran. Beberapa menit setelah Suhan meninggalkan kantornya, kepala sekolah menerima telepon dari Dinas Pendidikan Provinsi dan ditegur keras karena ada masalah kecil di Universitas Lautan Timur. Mereka menyimpulkan bahwa Suhan bukan kerabat wakil kepala sekolah Luking tetapi seseorang di pemerintahan provinsi. Menurut perkiraan para guru,
Suhan memiliki seorang anggota keluarga yang lebih tua yang merupakan tokoh yang kuat di Dinas Pendidikan Provinsi atau bahkan kantor yang lebih tinggi. Pada pemikiran ini, ekspresi konselor berubah dari galak menjadi lembut. Aku hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Huang Sujie adalah putra wakil wali kota, dan Anda harus mencoba untuk tidak membuat konflik di antara kalian berdua lebih buruk. Aku mengingatkan untuk kebaikan Anda sendiri. Untuk masalah dengan jurusan seni, Anda dapat berpikir tentang hal itu, dan aku tidak akan menyulitkan Anda. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Hao Ren mengangguk. Itu saja. Oh, kali ini, hasil Anda baik dalam ujian. Teruskan usahamu. Sang konselor tersenyum pada Hao Ren sebelum mengeluarkan rapornya dari laci dan menyerahkannya kepadanya. Selamat tinggal, konselor. Hao Ren mundur dari kantor dengan kartu rapornya. Konselor di kantor menghembuskan nafas dalam-dalam dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dari dahinya. Berjalan keluar dari gedung akademik, Hao Ren membuka kartu rapornya dan melihat bahwa semua nilainya di atas 85. Dia tidak berani kembali ke asrama dengan kartu rapornya. Takut Zhao Jiai dan yang lainnya akan membunuhnya dengan mata mereka. Dia makan siang sendirian dan menemukan tempat untuk beristirahat. Dia tahu bahwa Suhan akan menemukannya di sini. Benar saja, setelah Hao Ren telah melakukan kultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan untuk 2 sirkulasi dalam 2 jam, Suhan berjalan ke kantin dengan kunci mobil tergantung di jari-jarinya. Ayo pergi. Dia berhenti di depan Hao Ren dan melemparkan kunci mobil padanya. Hao Ren menangkap kunci dan menyadari bahwa itu bukan kunci untuk mobil Ford putih miliknya. Karena terbang tidak diperbolehkan di kota dan lalu lintasnya buruk, para tetua dari kedalaman gunung dan hutan tidak berani menjelajah ke kota setelah tiba di tepi. Oleh karena itu, Zhao Hongyu mengendarai mobilmu untuk menjemput mereka. Suhan memimpin Hao Ren keluar dari kantin saat dia berbicara. Benar saja, Hao Ren melihat Ferrari merah diparkir di depan kantin. Kamu yang mengemudi. Suhan masuk ke kursi penumpang. Hao Ren tidak punya pilihan selain untuk menyalakan Ferrari merah yang menarik perhatian dan pergi ke gerbang utama sekolah dengan si cantik luar biasa Suhan yang duduk di dalamnya. Huang Sujie, yang mengendarai 1 juta yuan Mercedes-Benz S350 dengan beberapa teman, tiba-tiba melihat 10 juta yuan Ferrari edisi terbatas melewatinya dengan Suhan duduk di dalam. Pengemudi mobil sport itu tidak lain adalah Hao Ren.